Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Coba Ilham pimpin doa. Aku. Ya. Bisa, ayo. Ya udah, Ubed. Ayo, silakan pimpin Siap doa. diri, siap hormat, tegak duduk. Selamat pagi Warahma. Selamat pagi juga anak-anak. Sebelum Bu Asma mulai pelajarannya, Bu Asma absen dulu ya. Talita, Kaila, Ubed, Dika, mana Dika? Ya. Ilham, Wawan, masih belum masuk Wawan? Kemarin sudah jemput Wawan. Oke, kalau melihat temannya itu nggak perlu bawa uang, cukup dilihat saja temannya, nanti pasti apa Di? Pasti senang ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sekarang waktunya apa? Pancasilanya sampai mana? Sampai ini ya. Ayo belajar kewajiban dan hak. Dibuka di halaman 24. Kamu masih belum punya? Kamu tidak kesini aja? Ya, tidak kesini ya. Halaman 24. Ayo belajar tentang kewajiban dan hak. Dikeluarkan semua bukunya ya. Ayo Mbak Talita buka. Halaman 24. Kita buka halaman 24. Ayo belajar kewajiban dan hak. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Asma akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi kewajiban dan hak di lingkungan sekolah dan keluarga. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu untuk membuat laporan tentang kewajiban dan hak di lingkungan keluarga dan sekolah, serta melaksanakan kewajiban dan hak di lingkungan keluarga dan sekolah. Sebelum kita mulai, Bu Asma pengen tahu terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang hak atau kewajiban? Hak sama kewajiban itu sama apa bedanya? Bedanya di mana? Kewajiban apa? Sesuatu yang gimana? Itu apa? Hak atau kewajiban?
Iya, ditulis. Sambil menulis juga sambil mendengarkan ya. Ayo belajar hak dan kewajiban. Bedanya hak sama kewajiban itu apa? Hak sama kewajiban beda atau sama? Beda. Hak itu apa? Coba dibaca bersama-sama. Hak adalah Sesuatu yang sudah dimiliki seseorang. ya, hak adalah sesuatu yang sudah dimiliki seseorang. Sedangkan kewajiban itu apa? Sesuatu yang dikerjakan dilakukan seseorang. Ya, kalau hak itu sesuatu yang sudah dimiliki. Tapi kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan, ya. Nah, contoh dari hak dan kewajiban itu apa? Mari kita bahas bersama-sama. Yang ini sudah ditulis sama Mas. Kalau sudah, nanti dulu. Nah, ini hak dan kewajiban harus dilakukan di mana? Di mana saja? Di rumah saja. Di rumah saja apa? Ya. Hak dan kewajiban sebaiknya dilakukan di lingkungan sekolah, juga dilakukan di lingkungan rumah. Ya. Kemudian sekarang kita bahas contohnya. Contohnya hak di lingkungan sekolah itu apa? Hak seseorang di lingkungan sekolah itu apa? Guru. Nanti lagi, menurutnya nanti lagi. Haknya siswa di sekolah itu contohnya apa? Yang sampai ketahui apa Talita? Contohnya hak di sekolah Ibu, apa? membersihkan lingkungan sekolah. Terus Membersihkan apa lingkungan sekolah itu termasuk kewajiban. Terus Kalau hak di lingkungan sekolah itu apa? Kalau saya katakan haknya apa? Apa tahu? Ya, dicontohkan bahasanya dulu. Haknya siswa di sekolah yaitu yang pertama mendapat materi. Nah, ini dinamakan hak. Didengarkan dulu, jangan nulis dulu, berhenti nulisnya biar terpapan. Lingkungan sekolah, haknya apa? Mendapat materi dari guru. Siswa sekolah itu memiliki hak dari guru, yaitu mendapat materi. Kemudian apa lagi contoh hak di lingkungan sekolah? Apalagi contohnya? Contohnya apa? Ayo, siapa yang bisa? Contoh. Ya, mendapat kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Guru.
di lingkungan sekolah? Apa tahu? Kai. Kok nggak tahu? Apa? Tiga apa? Contoh hak di lingkungan sekolah. Ayo coba. Dipikir. Salah. Kewajiban. Dan ini hak itu apa? Haknya mendapat fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah itu apa? Ya misalnya sampean sekolah dapat bangku, disediakan bangku, terus ada kipas, ada jam dinding, itu namanya fasilitas sekolah. Kemudian kita akan membahas tentang kewajiban. Kewajiban di sekolah. Ini tadi kan contoh hak di lingkungan sekolah. Selanjutnya kewajibannya apa? Kewajiban seorang di sekolah itu ngapain? Siapa yang bisa? Piket. Melaksanakan piket. Ayo Dika, apa Dika? Membantu teman. Oke, ayo apa lagi? Kewajiban kita apa ya? Membersihkan lingkungan sekolah. Apa? Kaila. Ayo, membuang sampah pada tempatnya. Banyak sekali ya? Iya. Ya, sangat banyak sekali kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Apalagi mendengarkan guru dengan baik. Ini tadi yang di lingkungan sekolah. Kemudian kalau di lingkungan rumah, apa hak kita di lingkungan rumah? Apa ya? Siapa yang bisa? Membantu ibu, mendapat kasih sayang, membantu ibu itu termasuk kewajiban. Kita bahas tentang hak dulu. Apa haknya kita? Mendapat kasih sayang. Mendapat kasih sayang dari siapa? Orang tua karena ada di rumah. Kemudian apa lagi? Hak kita di rumah. Hak kita sebagai anak di rumah itu apa? Selanjutnya. Ada yang bisa? Diberi sandang pangan. Sandang pangan itu gimana? Iya, kita di rumah disediakan orang tua apa? Makan, diberi fasilitas, disekolahkan, diberi pakaian yang layak, itu namanya diberi sandang pangan. Paham ya? Kemudian kalau kewajiban kita di rumah itu ngapain? Membantu orang tua. Ya, buat. Apalagi siapa yang bisa? Mengepel rumah itu sama saja membantu. Yang lainnya apalagi? Membantu ibu. Bisa makan itu membantu orang tua. Membagi apa? Membanggakan orang tua. Ya betul. Terus apa lagi? Tidak berkata
Kotor atau kasar? Tiga kalau bukan tiga. Mana? Ini tak? Membanggakan orang tua. Kita sebagai anak kalau sama orang tua itu tidak boleh berkata kasar ya atau kotor. Jadi kalau kita bicara sama orang tua maupun guru harus gimana? Caranya gimana? Halo, itu bukan halo, kita harus menggunakan kata-kata yang halus atau lembut, bukan? Ya. Nah, sebaliknya juga di orang tua kalau kita bicara sama orang tua kita tidak boleh berkata kasar. Nanti kenapa kalau kita berkata kasar? Nanti orang tuanya itu hatinya sakit, ya. Kalian di rumah melakukan apa tidak? Apa? Iya, durhaka. Kalau seperti itu nanti akan jadi anak durhaka. Coba di antara hak dan kewajiban, di antara kewajiban di lingkungan sekolah ini mana yang sudah sampai lakukan? Kaila, apa yang sudah sampai lakukan? Di antara kewajiban sekolah ini, apakah sampai sudah melakukan semuanya? Iya Kak, sampai sudah mau buang sampah di depannya. Buang sampah pernah lihat sampai buang sampah sembarangan. Ya, berarti kalau sekarang sudah tahu kewajibannya harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, apa yang sudah sampai lakukan jika kewajiban apa yang sudah sampai lakukan tadi sebelum berangkat sekolah ya rumah? Sampai sudah melakukan apa? Salim, ya, salinan, berpamitan atau saliman dengan orang tua ketika mau berangkat sekolah itu kewajiban. Ya, harus salim kan? Ya, cium sininya nggak apa-apa. Masih nggak sini tuh, cium sininya nggak apa-apa. Oh iya. Soalnya apa? Doa ibu, doa orang tua itu sangat manjur ya. Oke, sudah bisa membedakan semuanya ya? Kewajiban di sekolah sama kewajiban di lingkungan di sekolah. Apakah kamu sudah mendapatkan materi dari guru? Apakah kalian sudah mendapatkan sesayangan dari guru? Sudah? Oh, nggak tahu. Ya, disayang itu mau harus disayang gitu enggak? Sampai kayak diperhatikan. Terus kok sampean kalau tangannya itu kenapa? Misalnya ya, kalau sampean ada yang jatuh terus tolong sama guru itu juga bentuk kasih sayang. Kemudian gak sampean di lingkungan rumah, apakah kalian sudah mendapat kasih sayang dari bentuk kasih sayang. Iya kan? Kamu habis ulang tahun? Kapan ulang tahunnya? Kemarin. Tanggal ini. Tanggal 1. Ya. Kamu semua ya kalau sudah paham. Ini happy birthday. Siapa yang ulang tahun? Sebelumnya sudah ya. Oke. Kalau sudah, ini Bu Asma kasih lembaran LJK-nya. Nanti ini tak habis Bu Asma sampean tulis hak dan kewajiban sampean di lingkungan sekolah. Sampean di lingkungan sekolah, hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Jika di rumah, hak dan kewajiban di rumah sampai sekolah. Itu di sini. Ya, sudah. Ini sampean di sekolah. Sampean hak dan kewajiban di rumah. Kaila. Di sekolah.
jam kamu di sekolah, iya. Ada kewajiban. Yang di sekolah Kaila, Talita, Ilham. Yang di rumah Dika sama Ubed. Minimal 3, ya. Hanya 3, kewajibannya 3. Oh, nggak boleh nyentuh. Ini kayaknya Allah. Ya, harus puas ya. Masih banyak. Nggak boleh ya. Puas kan biar tahu sampai sudah paham apa enggak. Oke. Jadi nggak usah nyentuh. Dalam? Iya, 3 kan dan kewajiban. Gak apa-apa, boleh. Tambah bagus. Bukunya ditutup. Jangan. Biar bahas tahun. Ya. Bukunya ditutup. Gak boleh gitu lagi. Ayo, gampang loh ya. Iya, sampai di ayo jangan. Ya lingkungan rumah. Sama lingkungan apa tadi? Rumah. Oke. Sama sekolah. Kaila, Talita, Ilham. Nanti salah satu ada yang maju ke depan. Perwakilan lingkungan rumah sama lingkungan sekolah. Pindah mau Bu. Ayo, gimana? Nggak boleh, nggak olehnya. Pindah ke sana. Nggak boleh gitu. Pindah. Ubed. Sini dulu. Dalam. Iya, minimal 3. Kalau lebih dari 3 juga nggak apa-apa. Ya. Jika mau mewakili lingkungan rumah, yang bagian lingkungan rumah, saya tadi lingkungan rumah kan, nggak ada kewajiban di lingkungan rumah. Ya, benar. Nanti lingkungan rumah Dika ya. Terus yang lingkungan sekolah siapa yang mau maju ke depan? Kaila, ayo. Kalau sampai belum maju. Bu Asma. Iya. Siapa? Ini bunyinya siapa? Oh, jangan main, kasih sampul. Bagus. Bisa hilang itu kenapa? Kan tadi katanya mau maju. Perwakilan saja.
Sudah semua? Selesai. Ayo, maju untuk perwakilan lingkungan rumah dulu. Bukan ya. Ayo, maju nak. Tiga. Sampai tadi katanya mau mewakili. Lingkungan rumah. Bukan tadi kak. Oh iya, udah, ayo. Tiga. Berdiri. Ada pesanan, teman-teman. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau mempresentasikan hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Ya, ayo bacakan. Apa saja itu? Hak. Hak. Apa haknya? Salah. Yang kedua, kasih sayang. Terus, kewajiban cuci piring. Kemudian membantu orang tua. Terus tidak berkata kotor atau kasar. Ya, betul. Cuma yang bagian hak mengucapkan salam itu bukan termasuk hak. Mengucapkan salam termasuk apa namanya? Ya, assalamualaikum itu termasuk kewajiban, bukan termasuk hak. Nah, dikumpulkan. Terima kasih. Ya, dikumpulkan. Nah, sudah dikumpulkan. Ayo, perwakilan di lingkungan sekolah. Ayo, maju. Kan perwakilan. Ayo, akan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesanan, ada pesanan. Terus, ayo. Yang lainnya didengarkan. Oke, betul. Tepuk tangan buat Talita. Yang lainnya yang sudah dikumpulkan. Lihat saya. Sudah. Ayo duduk, duduk. Yang sudah dikumpulkan sudah apa enggak? Dikumpulkan ke sini. Ini punya Kayla. Yang semuanya sudah bisa membedakan ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sambungkan terlebih dahulu. Apa tadi yang sudah kita pelajari? Nah, perbedaan hak dan kewajiban itu apa tadi? Ya, hak itu sesuatu yang sudah kita miliki. Kalau kewajiban itu apa? Kewajiban itu sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Siapa yang melakukan? Ya, seseorang atau murid nih. Dari rumah ya anak, seseorang gitu ya. Terus kemudian
ada di lingkungan rumah dan sekolah. Kita di rumah itu mendapat kasih Sayang. Perhatian paman. ya, mendapat kasih paman, Mendapat perhatian. mendapat perhatian itu hak kita di rumah. Nek hak kita di sekolah apa? Ada HP buku. Apa? Mendapat Haknya kita itu harus mendapat penjelasan dari guru. mendapat materi, mendapat kasih sayang guru, mendapat apa lagi? Mendapat fasilitas. Terus kewajiban kita di lingkungan rumah itu apa? Banyak sekali. Mencuci piring. Cuci piring. Membantu ibu. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Menyayangi adik. Siapa yang punya adik? Harus ibu. Wah, ini berapa ini? Harus ya dua. Apa? Bagus. Dia ada kertas. Diam. Siapa yang punya adik? Kalau punya adik, ya. Ya. Kalau punya adik harus bisa disayang. Oke, paham ya? Kalau kita punya adik, kita harus menyayangi adik. Terus kalau kewajiban kita di sekolah juga banyak apa? Membersihkan tempat sekolah, melakukan piket. Siapa yang biasanya nggak piket? Harus piket ya. Karena piket kelas itu kewajiban siswa. Kalau ada namanya di jadwal berarti sampai punya kewajiban. Dilham sampai kenapa? Nah, sudah ya.